Di Afrika Barat, ada negara yang dikenal dengan sebutan pantai yang tersenyum. Ini dia negaranya, Gambia. Gambia adalah negara terkecil di daratan Afrika. Bentuk negara ini mencerminkan sungai Gambia yang berkelok-kelok. Gambia memiliki lebar kurang dari 50 km pada titik terlebarnya. Dengan luas total mencapai 11.295 km persegi, sedikit lebih luas dari Pulau Sumba yang ada di Indonesia. Sekitar 1.300 km persegi atau 11,5% wilayah Gambia tertutup oleh air. Gambia terletak di sebelah timur Samudra Atlantik dan dikelilingi oleh negara tetangganya, yakni Senegal. Gambia memiliki jumlah populasi mencapai 2.556.630 jiwa di tahun 2023. Dengan kepadatan penduduk sekitar 239 orang per kilometer persegi. Wilayah Gambia dan Senegal terbentuk dengan latar belakang yang berbeda. Sejarah Gambia terkait erat dengan negara tetangganya Senegal, seperti yang dilansir dari Britannica. Pemisahan Gambia dan Senegal terjadi pada akhir abad ke-19. Hingga saat itu wilayah tersebut disebut sebagai Senegambia. Gambia pada dasarnya adalah negara pertanian, kacang yang merupakan tanaman utamanya dan lebih banyak ditanam daripada tanaman pangan yang dibutuhkan. Bahkan, 80% dari jumlah ekspornya didominasi oleh kacang. Hal itu mengakibatkan Gambia harus mengimpor beberapa jenis makanan pokok dari luar negeri. Gambia tidak memiliki mineral yang berharga sehingga praktis tidak memiliki industri besar. Hanya terdapat industri pemintalan, pembuatan pakaian, penggilingan padi, penggilingan minyak kacang, perusahaan minuman ringan, dan penangkapan ikan lokal yang agak kecil. Taman Hutan Bijilo. Taman Hutan Bijilo sering dikenal sebagai Taman Monyet, adalah sebuah taman hutan di Gambia. Terletak di zona pesisir sekitar 11 km sebelah barat Banjul, distrik Kombo Saint-Marie. Taman Hutan Bijilo yang kaya akan spesies adalah hutan berpagar yang diresmikan pada tahun 1952 dan meliputi area seluas 51,3 hektar yang terletak di pantai di sebelah selatan wilayah Kololi di Senegambia. Taman ini sebagian besar terdiri dari hutan kanopi tertutup dengan sejumlah besar pohon palem Borassus aethiopum. Taman ini dibuka untuk umum pada tahun 1991 dan sekarang menerima lebih dari 23.000 pengunjung per tahun. Taman Hutan Bijilo memiliki fauna invertebrata, reptil, dan mamalia yang beragam. Ada kawanan monyet hijau, kolobus merah temning, monyet mona Campbell, dan patas. Spesies mamalia lain yang dapat dilihat termasuk tupai matahari Gambia, musang Afrika, genet, luwak, landak ekor sikat, di antara spesies lain yang lebih kecil dan kurang terlihat. Hutan ini juga merupakan rumah bagi fauna reptil yang beragam, termasuk biawak pelangi dan biawak, dan beberapa serangga dan invertebrata berwarna-warni termasuk semut api, capung, rayap, kupu-kupu, dan penenun sutra emas. Kolam buaya Kacikali. Kacikali adalah salah satu tempat lain terkenal di Gambia, terutama karena aspek wisatanya. Banyak orang mengunjunginya karena pengalaman unik menyentuh buaya sungguhan. Selain lebih dari 200 buaya yang hidup di Kacikali, wisatawan juga dapat berjalan-jalan di hutan dan belajar dari pameran di museum etnografi. Namun, di antara penduduk setempat, Kacikali dikenal karena kekuatan penyembuhan airnya. Warga Bojang menetap di kota Bakau karena mereka merasa kota itu cocok karena tanahnya yang subur dan dekat dengan laut. Alasan lainnya adalah banyaknya pohon palem yang sangat penting bagi mereka sebagai petani tuak. Arti dari Kacikali adalah sebuah akord suci. Akord ini memiliki nilai sejarah yang signifikan. Tempat ini selalu memiliki kekuatan penyembuhan, tetapi hal itu terjadi sekitar 1.200 tahun yang lalu ketika Chomping Bojang membantu seorang wanita menyelamatkan bayinya dari kolam. Sejak saat itu, Kacikali menjadi milik keluarga Bojang.
Tempat ini memiliki kekuatan penyembuhan, terutama bagi wanita yang ingin memiliki anak, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan banyak masalah pribadi lainnya. Albert Market. Albert Market terletak di Banjul di Liberation Avenue dan merupakan pasar perkotaan utama di ibu kota. Pasar ini dinamai sesuai nama suami Ratu Victoria, Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha. Pasar ini pada dasarnya adalah emporium yang penuh warna, hidup, dan ramai dengan berbagai pilihan kain berdesain cerah, topeng kayu berukir, dan hasil bumi segar yang dijajali hingga penuh. Semua ini ditata dalam labirin gang dan ratusan kios rayot serta toko yang dibangun khusus. Pasar ini buka dari pukul 8 pagi hingga 7 malam. Pasar ini dulunya disebut Colonial Engineers Yard dan kemudian berganti nama menjadi Liberate African Yard. Sebenarnya ada 3 pasar berbeda di sini. Pasar grosir dan eceran yang menjual semua yang mungkin diinginkan penduduk setempat, mulai dari pakaian hingga perkakas. Pasar hasil bumi yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, dan makanan kering. Pasar wisata dan kios kerajinan tangan yang melayani perdagangan turis, ukurannya membuat dan mengesankan dan ada banyak pilihan. Domoda. Domoda pada dasarnya adalah sup kacang yang tidak membutuhkan banyak bahan, hanya daging, selai kacang, garam, pasta tomat, merica, bawang, bumbu, tomat, dan jeruk nipis. Pertama, masukkan daging ke dalam panci dengan sedikit garam dan tutupi dengan air. Tumbuk atau campurkan bawang bombay, paprika, dan tomat, masukkan ke dalam panci dan biarkan mendidih sebentar. Kemudian, tambahkan selai kacang dan biarkan mendidih perlahan. Masukkan pasta tomat, bumbu, dan sedikit jeruk nipis. Setelah itu, domoda siap disajikan. Yassa. Ayam yassa adalah hidangan ikonik dan salah satu hidangan paling populer dari Afrika Barat. Kombinasi nikmat dari ayam empuk dengan rasa pekat dari lemon, mustard, dan bawang karamel berpadu menciptakan cita rasa unik dan lezat. Ayam yassa merupakan salah satu peninggalan pendudukan Prancis di bagian Afrika ini. Ayam ini disebut poulet yassa atau poulet au yassa dalam bahasa Prancis. Secara lokal, ayam ini dikenal sebagai yassa guiner. Yassa adalah hidangan yang sangat sederhana yang dapat dimasak dengan ayam atau ikan. Jika dipadukan dengan ayam, hidangan ini disebut yassa ganar, dan jika dipadukan dengan ikan, hidangan ini disebut yassa jen. Untuk yassa ganar, cukup bumbui ayam dan kukus. Saat sudah empuk, angkat dan goreng. Angkat ayam goreng dan tambahkan bawang bombay, mustard, semua cabai, bumbu penyedap, dan garam, lalu tumis selama 7 menit. Kemudian tambahkan sedikit air dan jeruk nipis, lalu masukkan kembali ayam setelah 10 menit mendidih, sajikan dengan nasi. Super kanja. Super kanja adalah hidangan tradisional lain yang dikenal oleh semua orang Gambia. Kanja berarti okra dan super kanja secara harfiah berarti sup okra. Bahan-bahannya sederhana, minyak kelapa sawit, ikan asap, bawang, okra, lada, dan beberapa kepiting. Rasanya sungguh lezat dan dapat disajikan dengan fufu, singkong matang, atau bubuk ubi. Kan kurang. Kan kurang adalah ritual inisiasi yang dipraktikkan di seluruh provinsi Manding di Senegal dan Gambia. Menurut tradisi, asal-muasal kan kurang dapat ditemukan di Komo, sebuah perkumpulan rahasia pemburu yang organisasinya dan praktik esoterisnya berkontribusi pada kemunculan Manding. Tokoh utama dalam kan kurang adalah seorang inisiat yang mengenakan topeng yang terbuat dari kulit kayu dan serat merah pohon fara dan berpakaian daun. Tubuhnya dicat dengan berwarna sayur. Ia dikaitkan dengan upacara sunat dan upacara inisiasi. Kemunculannya ditandai dengan beberapa tahapan ritual. Penunjukan inisiat yang akan mengenakan topeng dan penobatannya oleh para tetua, retretnya ke hutan bersama para inisiat, acara aksi dan prosesi melalui dusun para inisiat baru. Seluruh ritual umumnya berlangsung antara bulan Agustus dan September. Kan kurang selalu berparade dikelilingi oleh para mantan inisiat dan penduduk desa yang dengan hormat mengikuti perilaku dan gerak tubuhnya, dan menampilkan tarian dan lagu. Pertunjukannya diselingi dengan tarian staccato saat ia menghunus 2 parang dan mengeluarkan teriakan melengking. Kan kurang adalah jaminan perdamaian dan keadilan serta pengusir roh jahat.
Oleh karena itu, ia memastikan transmisi dan pengajaran kumpulan pengetahuan dan praktik yang kompleks yang mendasari identitas budaya Manding. Sebuah ritual yang telah menyebar ke komunitas dan kelompok lain di daerah tersebut merupakan kesempatan bagi anak laki-laki yang disunat untuk mempelajari aturan perilaku untuk mengatur komunitas mereka, rahasia tanaman dan khasiat obatnya, serta teknik berburu. Praktik tradisional mereka mengalami kemunduran karena urbanisasi yang cepat di sebagian besar wilayah Senegal dan Gambia, serta berkurangnya luas hutan suci, yang diubah menjadi lahan pertanian. Akibatnya, ritual tersebut menjadi remeh dan otoritas kan kurang pun terkikis. Balak. Musik Gambia sangat erat kaitannya dengan musik tetangganya, Senegal, yang mengelilingi seluruh perbatasan pedalamannya. Di antara musisi terkemukanya adalah Fode Moussa Suso. Balak adalah musik dansa populer yang dikenal luas dari Gambia dan Senegal. Musik ini memadukan musik dansa barat yang populer. Agama. Gambia adalah negara dengan mayoritas muslim. Gambia adalah negara dengan mayoritas muslim, dengan muslim yang merupakan 96,4% dari populasi. Sekitar 3,5% beragama Kristen dan 0,1% menjalankan agama lain.